semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube A3 Production. Nah, di video kali ini tuh saya sekarang ada di SDC Tangerang untuk mengikuti acara Gias tahun 2025. Ya, akhirnya kita bisa datang lagi. Sebelumnya saya tuh absen di tahun 2024 dan terakhir datang di 2023. Nah, kira-kira apa aja sih yang baru di Gias 2025 ini untuk seri bisnya, teman-teman? Soalnya kan ada yang baru ya di seri bisnya yang udah tahu sendiri dari seri Laksana, Tentrem, Neo Armada, sama di Putro, teman-teman. Nah, kira-kira seperti apa sih keseruannya? Ikuti terus videonya sampai selesai, teman-teman. Sekarang kita udah ada di bagian bisnya, tadi langsung masuk, udah langsung disambut bisnya. Dan ya, looks pertamanya kayak tempat kondangan loh. Kayak tempat kondangan tuh, pakai tenda, atau pakai kain, atau di situ juga ada di Putro. Nah, di sini karoseri Neo Armada, sama di belakangnya sana tuh itu ada Neo Laksana. Nah, dikarenakan ini yang dekat sini di Armada, mungkin kita bisa review dulu kali ya bisnya kayak gimana. Nah, ini bis pertama itu dari PO Trans dengan sasis Volvo B11R 450. Nah, ini untuk yang seri Tronton dan seri SHD nya, super high deck ya. Nah, mungkin kita bisa masuk aja kali ya kayak gimana kondisi bisnya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini bisa seatnya dua-dua pakai leg rest. Nah, kayak gini bagian belakangnya. Nah, gila, mewah banget ya. Untuk kayak sih bis pariwisata ini ya. Bis pariwisata, seat dua-dua pakai leg rest plus ada toilet, ini mewah banget sih. Coba kita duduk kali ya. Nah, kayak gini lumayan nyaman. Enak banget, bre. Tebel juga ya kan. Wah, tebel. Dari Rimba Kencana. Ya. Teman-teman, view luarnya dari ini. Dan ini view dari depannya. Luas banget ya kan. Di sini juga bersih, nggak ada selendang-selendang mengganggu. Kita review yang versi basicnya, yang pariwisata biasanya. Ini pakai Mercedes-Benz 1626. Oke, kita coba masuk aja. Nah, seperti ini, seat 22 dan view dari depannya begini. Wah, luas banget. Yang Skylander yang single glass Tronton dan udah dibeli oleh Borlindo, teman-teman. Nah, di sini. Nah, bisa dilihat, wah, cakep banget, teman-teman. Ini depannya juga baru, bed sama yang lainnya juga sih baru-baru semua sih Skylander dengan nama R25. Nah, ini R25 basic, Tronton pakai topi, dan ini Tronton non topi, teman-teman. Nah, kalau yang single glass ini yaitu pakai Scania, teman-teman, K450 CB yang terbaru. Nah, ini depannya wah, kayak Alcoa, friend. Nah, seperti ini looks belakangnya. Nah, Neo Armada 50 tahun. Kita ada di bootnya karoseri Laksana, teman-teman. Nah, di sini tuh ada 3 bis baru, yaitu SR3 Sleeper, habis itu Neo Ultimate R3 yang Switch Kombi, sama yang ini kayak UHD-nya Tentrem deh. Soalnya ini tuh, nah, bisa kalian lihat di sini. Nah, itu tuh nggak ada isinya, jadi langsung ke tangga ke atas, benar-benar mirip UHD-nya Adi Putro sama D1-nya Tentrem, teman-teman. Nah, seperti ini. Ini kita masuk aja kali ya.
Kira-kira apa sih? Oh, ini namanya teman-teman, SR3 Neo XSHD Prime Ultimate Arena. Nah, kita bakal masuk ke dalam bisnya teman-teman. Untuk mesinnya sendiri itu pakai Mercedes-Benz. Mungkin entah 2542 atau 2445 ya, kurang tahu sih. Oke, langsung kita naik ke bisnya. Nah, seperti ini interior atasnya itu untuk Rosalia Indah. Karena emang delivery juga sama sih. Untuk view depannya seperti ini nih, ada TV-nya juga. Dan untuk sandaran kakinya itu pakai sandaran kaki yang bisa buat naro sendal sama sepatu gitu. Cuman ya masih nyaman sih, masih enak. Dan untuk tempat AC-nya ternyata kayak tempat AC mobil. Ya seperti itu. Teman ya, karena unik ini sih menurut gua, kayak beda aja gitu daripada bentuk AC bis kebanyakan. Oh, ini SR3 Neo Ultimate R yang biasa. Gua kira tuh ada yang baru, nyata enggak. Ini cuman yang biasa, cuman masih kosong nih, belum ada pemiliknya. Siapa nih, siapa masih anomali. Kita ada di sleepernya Putra Pelangi dengan sasis tronton, yaitu Scania K450 CB teman-teman. Nah, kita lihat aja kali ya dalamnya kayak gimana. Oke, seperti ini. Nah, ini buat jalan masuknya, ini tempat buat kru. Nah, seperti ini looks kemudinya. Wah, keren banget ya kan. Ini juga ada audionya. Wah, ini ada kamera CCTV-nya juga di sini. Ya, ini adalah looks dari suite class punya Putra Pelangi. Nah, ini ada yang paling depannya di sini. Nah, seperti ini sleeper dari Color Seri Laksana. Itu juga ada tulisan Putra Pelangi. Lalu di sini untuk layarnya, nah itu ada dinosaurus itu. Oke, seperti ini view dari pas kita naik. Nah, ini kita langsung disodorin layar. Ini ada tempat casan, ini ada AC 2. Nah, ini POV gua di sleepernya ya lumayan sempit sih. Buat tinggi gue sekitaran 160 sentian lah, mungkin dekat 170 gitu ya, lumayan sempit sih. Namanya juga ya sleeper ya kan, karena ya tingginya terbatas juga, jadi ya gitu dah. Overall, nah ini bisa lihat nyaman banget tuh, wah mantap. Nah, untuk seats kombinya ini tuh ada 3 baris, 1 2 3 di atas bawah, total jadi 6 seats kombi teman-teman, sama yang biasanya nih yang 1. Jadi ya mungkin buat keluarga atau pasangan yang mau naik sini kan bisa naik, cuman ya hanya yang pasangan-pasangan aja. Yang jomblo sini aja. Ya, nah ini di sini adalah ruang smoking roomnya. Nah, ini lubang buat rokoknya dari sini. Ini juga ada dispenser, ada tempat cemilan dan toilet juga di sini. Kita buka. Nah, seperti ini looksnya. Ya, sekarang kita udah habis review yang Laksana sama yang Neo Armada juga di sana. Sekarang kita akan review yang benar-benar baru nih. Nah, dari karoseri tentrem nih, juga sama baru nih, nggak kalah nih ya kan. Ini dari depannya baru, sampingnya juga baru. Nah, ini banyak banget barunya dari karoseri tentrem teman-teman. Ini yang versi double decker teman-teman. Nah, ini double decker tentrem yang baru. Namanya masih sama, Avante D2 ya kan. Cuman looksnya itu diperbarui, jadi tambah fresh teman-teman. Mungkin kita coba kali ya masuk seperti apa sih dalamnya. Ini ada bis sleepernya. Ini konfigurasinya 111 dengan total 6 seat. Dan di sini ada toiletnya ya, standar double decker lah. Rata-rata selalu di dekat pintu. Ini untuk looks dari atasnya, konfigurasinya 21 dengan warna hijau hitam. Nah, dengan warna hijau hitam dari Volvo, kan dari Volvo. Ya, sekarang kita sudah ada di Avante switch kombinya. Nah, ini untuk yang bagian depannya
pakai seat biasa, seat konfigurasi 22, ada leg rest juga tentunya, dan looks depan gini teman-teman. Wah, karena kan di bawah supir juga, jadi ya ini ada nilainya tersendiri. Oke, ini selanjutnya ini ada switch kelasnya dengan nama priority. Nah seperti ini. Nah ini untuk AC di sini sama lampu-lampunya. Nah ini layarnya. Nah ini untuk layar teman-teman. Keren. Nah ini dari bis elektriknya punya teman-teman dengan nama Electric Bus. Oh ini ada namanya nih, yaitu S Velocity. Ini adalah Avante D1 nya teman-teman, dengan looks yang sama-sama baru dengan yang versi biasanya nih, Yap, nah sandangnya kayak gini. Jadi tuh di sini tuh bagian sampingnya tuh nggak dipakai besi lagi teman, jadi pakai lampu LED. Nah, jadi makin cakep sih. Nah, seperti ini bagian driver dari Avante D1. Nah, ini bagian dalamnya. Ini bagian driver. Untuk yang bagian belakangnya ini 21 ya, dan sama-sama lebar juga kursinya. Nah seperti ini pakai leg rest. Kalau yang ini kan loss. Nah kalau ini tuh pakai leg rest. Bagian seat paling depannya dari Avante D1. Nah untuk yang belum, nah ini untuk pemiliknya ternyata punya M-Trans ya kan, karena warna merah juga kan. Nah seperti ini. Ini paling depan tuh paling nyaman loh. Ya kan nih kita bisa nyender ya kan. Nih kaki los parah. Nah, bukan hanya bagian depannya aja nih yang sama nyamannya. Nah, ini di bagian belakangnya juga gak kalah nyamannya. Mungkin untuk dari ukuran seat emang sama ya. Nah, ini yang beda nih. Ada 2 layar. Nah, ini layar yang pertama dan ini layar kedua. Set dah. Beda banget gitu dari kebanyakan bis. Cuman M-Trans doang nih yang punya nih. Nah untuk seatnya itu elektrik teman-teman. Nah ini ada tombol untuk seat, untuk leg rest, dan nah ini nih prosesor. Bisa naik, bisa turun. Kebalik ya. Ya udah sih. Nah ini paling beda nih di tentrem nih. Kan biasa di karoseri lain kan, atau bis tentrem lain kan pakai kloset. Nah ini lem serem bro. Nah ini paling beda di sini. Tuh. Jadi ya lu mau dikarenakan ini buat kencing doang, jadi ya udah lu lesen aja dulu di sini. Nanti kalau mau nyiram, nah ini pakai ini. Nah, ntar pakai ini nih buat nyiram ya. Beneran definisi buat kencing sih ini, beneran. Dan nah sekarang kita sudah ada di booth Adiputro. Untuk booth Adiputro ini sih nggak banyak yang baru ya, cuman ada 3 doang, yaitu Jetbus 5 Jumbo, Jetbus 5 Medium mesin depan ya kan, ada Jetbus 5 Big Band, yang dimana ya itu cuman baru di tampilannya doang sih. Untuk di fasilitasnya juga interiornya tuh nggak beda jauh lah yang lainnya gitu, masih sama. Bagian depannya kayak Jetbus 5, cuman yang bedanya Jetbus 5 mesin depan ya mesin depan gitu. Dan ya udah sih itu aja. Nah sesudah kita nge-review bis, nah kita jalan-jalan dulu nih ya kan. Masa ya lu datang ke pameran cuma lihat bis doang, mana main ya kan. Apalagi juga kalau nggak salah tuh ada bis juga sih di luar, jadi ya kita manfaatkan lah sambil jalan-jalan gitu ya. Ini ada berbagai macam pameran nih, ada mobil buat nganterin pemain golf kalau nggak salah, sama mainan juga di situ. Lalu di sini ada tempat booth buat modifikasi mobil, ada lampu-lampu
Ini ada tempat buat charger mobil, ya lumayan banyak lah. Ya, ini kita habis keluar dari tenda kondangan ya kan. Ada di sana nih. Sekarang kita ada di luar nih. Dan disambut lagi sama tentrem dan juga laksana. Gila nih. Langsung ada dua loh, ini dari PO Pranata sama ini dari PO M-Trans. Masuk-masuk langsung dikasih dua karoseri gede loh. Bis-bis cakep semua lagi. Habis kita nge-review bis tadi ya kan, kita akan langsung ke booth mobilan nih. Wah, banyak banget ya kan, mobil-mobil keren nih kan, mobil pribadi dan lain sebagainya dari berbagai macam merek juga gitu. Ya nih ada mobil yang cakep, dan ini ada rangkaian mobil. Nah ini juga ada bocah main apa nih ya. Ya karena ini udah sore menjelang malam, jadi ya mau nggak mau gue harus pulang karena ya waktu itu gue lagi kepepet deadline UAS ya, apalagi ya UAS gue itu di teknik informatika ya kan, jadi ya mau nggak mau balik biar nggak kepepet juga, biar gue bisa ngumpulin UAS ya. Ya kita akan balik. Ya, sekarang pukul 18.13. Sekarang saya sudah ada di stasiun Rawabuntu dan akan naik kereta untuk balik. Ya, mungkin sampai situ aja videonya teman-teman. Terima kasih yang udah menonton video sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe supaya channel ini bisa lebih baik lagi, oke? Dan bisa dilirik oleh algoritma YouTube. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.